Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.5 arus listrik bolak-balik kelas 12 pertemuan kedua. Kita mulai. Di sini kita akan pelajari yang pertama tentang simbol dari resistor, induktor, kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Kita lihat di gambar 5.9 ini. Ini yang A ini generator pembangkit arus bolak-balik, yang B ini baru resistor, yang ini adalah induktor, dan yang seperti ini adalah kapasitor. Bedanya kapasitor dengan beda potensial mirip sekali ya. Kalau pada beda potensial ini untuk arah panjangnya pada garis ini berbeda. Nah, seperti ini. Untuk tegangan begini. Beda potensial, potensial begini. Nah, ini simbolnya, ini simbol dari kapasitor, yang ini simbol induktor, yang ini simbol dari resistor. Kalau yang seperti ini beda ya, ini panjang, ini pendek. Ini artinya yang panjang kutub positif, pendek negatif. Ini beda potensial ya, mirip dengan kapasitor. Nah, bedanya kalau beda potensial ada panjang pendek, kalau kapasitor semuanya sama. Rangkaian AC RLC seri ya, ini dipasang secara seri. Nah, di sini dalam prakteknya resistor, induktor, kapasitor dapat dirangkai seri, paralel maupun gabungan. Nah, pembahasan ini dibatasi pada seri RLC seri. Nah, di sini arus listrik pada setiap komponen sama. Anda sudah belajar. Kalau di sini secara seri, berarti dia mempunyai arus yang sama. Jadi I pada R, I pada L. Jadi di sini I pada R, ini I pada yang melalui R ini IR, sama dengan arus yang melalui IL, sama dengan arus yang melalui IC, sama dengan ini I total. Berarti kalau dirumuskan seperti ini, nah ini I total akan sama dengan I pada resistor, sama dengan I pada induktor, dan sama dengan I pada kapasitor. Karena seri arusnya sama gitu. Nah, ini persamaan yang kemarin sudah. I adalah IM sin theta dan V adalah VM sin theta. Jika ada tambahan berarti omega T plus C. C itu sudut fase ya. Oke, kita jabarkan di sini untuk I total sama dengan IR, IL dan IC ada di fasor. Ini namanya fasor. Fasor itu singkatan dari fase dalam vektor. Nah, ini artinya fase dalam vektor. Ini singkatan. Fase dalam vektor. Nah, tadi dijelaskan I-nya sama, berarti ini I akan sama, jadi arahnya ke sana ya. Akan sama dengan IR, akan sama dengan IL, dan akan sama dengan IC. Nah, ini I total sama. Nah, kita lanjut di sini. Penjelasan dari fasor ada di sini. Nah, gunakan diagram fasor untuk menurunkan hubungan antara tegangan. Sekarang kita bicara tegangan dulu. Hubungan antara tegangan total, terus tegangan pada resistor, tegangan pada induktor, dan tegangan pada kapasitor. Kita akan bicara V, hubungan V total, kemudian dan masing-masingnya, yaitu R, L, dan C. Gunakan diagram fasor untuk menurunkan hubungan tersebut. Nah, ini ada pada fasor itu yang A. Pada resistor, arus dan tegangan sefase. IR dan VR berhimpit. Jadi kalau pada resistor ini dikenal juga dengan sifat rangkaian yang resistif. Ini dikenal dengan sifat rangkaian yang resistif. Saya tulis di sini. Yang A ini sifat rangkaiannya adalah resistif. Bagaimana sifat yang resistif? Dijelaskan di sini. Sifatnya ini, arus dan tegangan sefase. Sefase sama. Kalau digambarkan, kalau sifat rangkaian ini di sini di
gambar tadi ada di penjelasan tadi ini. Nah ini berarti kalau ini VR kan sebelah sini, berarti antara IR dan VR ini dia sefase, ini artinya begitu, sama dia. Lanjut berikutnya, kita perjelas dulu untuk yang resistif ya. Dia sefase itu seperti apa, jadi kalau ada soal nanti Anda tahu yang resistif itu bagaimana. Ini saya jelaskan yang bersifat resistif. Dia I dan apa? Tadi dijelaskan I dan VR-nya adalah sefase. Jadi nomor 1 ini sifat rangkaian ya. Resistif. Jika apa? Jika dia sefase antara I, R, dan VR. Ini sefase. Kalau digambarkan dalam sudut bagaimana? Nah, ini begini. Misalkan ini dari ini tadi ya, di sini ya. Ini kan I-nya dia ke arah sumbu X ya, ini ya. Saya gambarkan I-nya ke arah sumbu X ini. Nah, ini misalkan I. Maka dia misalkan pertama untuk sudut berapa, misalkan sudut sin gitu ya. Misalkan dia pakai sudut sin. Saya pakai warna lain ya. Ini misalkan I. Gini. Ini I. Kan kita akan mencari hubungan atas fase antara IR ya dan VR. Maka bagaimana VR-nya? VR-nya akan sefase sama, pada saat dia 0 dia juga 0. Jadi saya buat gambar warna lain gitu ya. Misalkan ini. Ya kan begini sama. Nah, ini adalah VR. Ini artinya sifat rangkaian resistif. Jadi kalau ada soal biar tahu gitu. Yang kedua, misalkan dia bersifat apa? Sifat rangkaian di sini sudah dijelaskan. Pada induktor, berarti bersifat apa deh? Dia induktif. Dia bersifat induktif. Bagaimana sifat rangkaian yang induktif? Nah, ini dijelaskan. Yang B adalah sifatnya induktif. Bagaimana sifat rangkaian induktif? Arus I tertinggal oleh tegangan, berarti I pada L, induktif itu L, tertinggal dengan VL. Tertinggal berapa? 90, berarti nanti I-nya min, jadi IL-nya itu min 90 derajat untuk IL. Kita cek di sini penjelasannya di gambar ini, di gambar fasornya ya. Nah, ini kan I pada L. Kita lihat di sini V-nya, pada VL. Nah, iya ini. Ini kan VL-nya sudah 90 derajat, dia IL-nya masih 0, berarti IL tertinggal. Jadi kalau dituliskan di sini sifat rangkaian berikutnya adalah yang bersifat induktif. Ini artinya IL tertinggal 90 derajat terhadap VL. Bagaimana gambarnya tadi? Tadi kan gambarnya begini. Nah, ini VL di sana, ini IL di sana, gitu. Gambarnya kan tadi gini. Berarti IL kalau dibuat persamaan, misalkan IL ini adalah dia misalkan IM sin omega T misalkan. Nah, ini tertinggal 90 begini. Begini. Bagaimana dengan VL? VL tidak tertinggal. VL-nya adalah VM sin
omega T gitu aja. Seperti ini. Ini VM. Bagaimana gambarnya? Gambarnya begini. Gambarkan seperti ini. Nah, misalkan di sini Anda menggambar VIL-nya dulu ya, pakai biru ya IL-nya. Misalkan IL-nya pakai biru tadi. Misalkan IL-nya begini, tertinggal, berarti di sini dia. Ini IL. Seperti ini. Ini adalah IL. Bagaimana dengan VM-nya? VM-nya dia lebih dulu 90 derajat. Kita gambarkan VM-nya lebih dulu 90 derajat. Saya beri seperti ini biar apa? Biar kalau ada soal tahu ya cara gambar gini. Nah, gini. Ini di sini. Nah, ini di sini, ini di sini. Seperti ini. Ini di sini. Tarik ke bawah lagi bisa, atau begini juga nggak apa-apa. Ini adalah VL seperti ini. Ini sifat rangkaian yang induktif. Bagaimana sifat yang resistif tadi? Untuk persamaan bisa ditulis. Misalkan karena dia sefase ya, IR-nya adalah IM sin theta. Misalkan IR-nya VM sin theta berarti VR-nya sama, dia sefase. Berarti ya VM sin theta. Seperti ini. Atau sin omega T, ini V. Theta adalah omega T, seperti ini. Sama ya. Lanjut berikutnya sifat yang ketiga adalah pada kapasitor. Nah, ini berarti dia bersifat kapasitif ya. Dia bersifat kapasitif. Nah, ini kita perjelas di sini dia bersifat kapasitif. Saat apa dia bersifat kapasitif? Arus mendahului tegangan atau tegangan tertinggal arus dengan beda 90 derajat. Kalau tadi ini ya arusnya berarti I pada C lebih dulu berarti plus 90. Begitu. Nah, ini VC tetap. Itu maksudnya begitu. Bagaimana? Ini persamaannya. Kita tulis sifat dari kapasitif. Sifat pada kapasitif di sini yang ketiga. Berarti dia persamaannya tadi sudah dijelaskan, berarti I pada C itu lebih dulu, berarti IM dalam kurun sin omega T plus 90 atau plus setengah pi ya. Nah, bagaimana dengan VC? VC-nya adalah VM sin omega T, begitu saja. Bagaimana sifatnya ini artinya? Artinya tadi berarti I pada C itu mendahului 90 derajat atau setengah pi terhadap VC. Berarti di sini kalau pada gambar ini dijelaskan, nah ini VC di sini, kemudian I di sini kan IC, berarti I lebih dulu. Jadi I lebih dulu 90 derajat. Nah, kita gambar I-nya dulu. Misalkan kita mau gambar I-nya dulu, boleh sebagai patokan misalkan ya I. Kita gambar ini. Nah, ini misalkan I-nya biru ya tadi ya. Kita gambar I-nya biru. Mendahului, misalnya dia di sini. Nah, mendahului 90 I-nya.
seperti ini. Ini I pada C. Bagaimana dengan V-nya? V-nya biasa dia, mulai dari 0. Nah, itu namanya I mendahului. Nah, ini berarti dia mulai 0 di sini. Dia mulai naik. Ini di sini. Lihat saya kalau gambar ya. Ini inti pada pembelajaran kali ini. Nah, seperti ini. Ini adalah ini VC. Artinya apa ini? IC mendahului 90 derajat terhadap VC. VC tertinggal. Gitu. Nah, ini adalah penjelasan dari sifat rangkaian. Intinya pada fasor ini. Saya ulang sekali lagi. Ini fasor ini. Pada fasor ini terlihat bahwa untuk V, nah ini kita akan mencari hubungan kan tadi ya. V ini VR ke arah 0 derajat. Kemudian VL positif 90 derajat dan VC negatif 90 derajat. Bagaimana V totalnya? Nah, kita akan mencari V total. Nah, untuk mencari V total, tentunya ini kan bisa ke arah sumbu X-nya adalah VR, ke arah sumbu Y-nya adalah ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, ini cara untuk menentukan V total. Jadi ke arah sumbu X, jadi ini ke arah sumbu X, dia itu punya VR. Ke arah sumbu Y, dia punya VL yang positif min VC. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, bagaimana mencari V total? Mencari V total kan berarti ke arah sumbu X kuadrat, VR kuadrat, ditambah VY kuadrat. VY-nya apa? VL min VC kuadrat. Dari sini. Nah, ini persamaannya. Nah, ini. Nah, tegangan pada masing-masingnya VR dijelaskan di sini. VR adalah I kali R, VL adalah I kali XL. XL itu reaktansi induktif, sudah jelaskan kemarin. Kemudian VC-nya ini I kali XC. XC adalah reaktansi kapasitif. Sudah dijelaskan kemarin bahwa XL adalah omega kali L. Saya tulis lagi tidak apa-apa. XL adalah omega kali L, di mana XL adalah omega kali L, dan di mana XC adalah 1 per omega kali C. Kan tadi gambarnya begini. Ini I, kemudian di sini VR gitu ya. Ini VR. Kemudian di sini VL. Di sini VC. Nah, ini Anda bisa lihat C-nya pakai per karena dia di bawah. Per. Bisa dari situ untuk mempermudah penjelasan. Nah, lanjut berikutnya. Ini terkait V ya. Sekarang lanjut terkait dengan hambatan. Kemarin sudah saya jelaskan hambatan ada 3, yaitu hambatan pada resistor ini disebut dengan resistor sendiri, hambatan pada induktor disebut reaktansi induktif ya, dikenal dengan reaktansi ini namanya reaktansi induktif. Yang ini dikenal dengan XC itu adalah dikenal dengan reaktansi kapasitif. Nah, ini X-nya. Nah, ini apa? Resistor. Nah, ini kalau di total seperti tadi V-nya kan juga gitu. V sama dengan kan begini. VR plus VL min VC kuadrat. Untuk impedansi kan sama saja. Impedansinya sama. Jadi dia fasornya sama begini. Jadi kalau ini R, ini tadi V punya VL, dia juga punya XL. Dia punya VC, di sini dia juga punya XC. Berarti kan sama. R kuadrat untuk ke sumbu X-nya R, ke sumbu Y-nya XL min XC. Jadi kalau mau dibuat resultan dari resistor itu namanya ini
atau dikenal dengan hambatan total pada rangkaian itu namanya impedansi. Yaitu apa? R kuadrat ke arah E kuadrat, ditambah dengan ke arah Y kuadrat XL min XC kuadrat, seperti ini. Saya perjelas lagi ya, ini mungkin ada tanda yang kurang pas, ini berarti XL min XC kuadrat, seperti ini. Nah ini. Nah bagaimana menentukan fase? Ini ada lagi sudut fase. Nah Anda sudah tahu tadi dari grafik ini ya, XL ke arah sumbu E kan, kalau dia mau ke arah sumbu Y kan, XL dan XC. Maka kalau kita mau mencari sudutnya itu dikenal dengan sudut fase atau C sebutnya ya. Ini sudut fase C. Nah kita pakai tandesa ya. Tandesa apa depan, samping. Depan sudut tuh ini depan. Ini miring. Ini samping. Yang digunakan adalah desa. Karena kita pakai tan. Maka untuk mencari sudutnya tansi ini tandanya seperti taling kalau bahasa Jawa ya. Desa. Nah, kita lihat depannya kan ke arah sumbu Y tadi. Ini kan gini. Ini XL, ini XC. Sumbu Y-nya kan ini tadi. XL min XC. Kemudian di sini adalah R per R. Ini boleh atau XR juga boleh. Sama saja. Berikutnya resonansi listrik. Apa maksudnya? Seperti telah Anda ketahui, resonansi pada rangkaian AC terjadi ketika XL sama dengan CXC. Ini syarat ya. Syarat terjadinya frekuensi resonansi. Ini XL sama dengan XC. Nah, ini menyebabkan impedansi menjadi minim. Nah, ini juga catatan yang pertama pada apa yang terjadi pada frekuensi resonansi atau resonansi listrik itu yang pertama ini. Jadi terjadi resonansi atau frekuensi resonansi, syaratnya yang pertama adalah XL sama dengan XC. Yang kedua apa yang terjadi? Impedansi minimum. Nah ini minimum, yaitu impedansinya sama dengan resistor. Keadaan tersebut menyebabkan apa? Arus listrik dan pada rangkaian bernilai maksimum. I max, daya juga maksimum. Otomatis karena impedansi dengan I kan berbanding terbalik. Kalau daya kan P itu kan sama dengan V kali I. Ini juga akan bernilai maksimum karena I-nya maksimum. Gitu. Berikutnya kita turunkan persamaannya. Jika XL sama dengan XC, maka di sini kita tulis XL adalah omega kali L dan XC adalah 1 per omega kali C seperti ini. Nah, ini maka di sini kita turunkan ini omega kuadrat, berarti omega kuadrat saya turunkan sendiri ya biar lebih detail ya. Ini saya buat buat halaman baru. XL sama dengan XC terjadinya frekuensi resonansi. Jadi syaratnya tadi kita tulis dulu. Jadi XL sama dengan XC. XL adalah omega kali L dan XC adalah 1 per omega C. Nah, di sini omega kan bisa omega L kali omega C sama dengan kan 1. Berarti kan sama dengan omega kuadrat LC sama dengan 1. Kan bisa saya tulis omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Nah, begini. Kan bisa saya tulis omega itu kan 2πf kuadrat, gini saya kuadratkan sama dengan 1 per LC. Nah ini bisa saya pisahkan, berarti 2 kuadrat itu 4, pi kuadrat, f kuadrat, uf kuadrat. Kita akan mencari f, frekuensi resonansi 1 per LC. Nah ini kita akan mencari
Fr atau dikenal dengan frekuensi resonansi. Nah, ini bisa begini. Berarti kalau kita mencari F kuadrat kan bisa begini, 1 per LC, tetap di sini kita tulis LC. Kemudian yang ini kan bisa saya per, ini 1 per, kan ini kali, berarti ke sini kan jadi per 4 pi kuadrat gitu. Nah, kalau saya mau F kan di akar. Nah, ini kuadrat kan saya akar ruas kiri, ruas kanan juga saya akar. Ini 1 per 4 pi kuadrat kali 1 per LC. Nah, di sini F kuadrat diakarkan bilangan itu sendiri atau F itu sendiri. 1 per 4 bisa 1 per 2. Pi kuadrat biasa pi. Nah, ini tinggal yang diakar 1 per LC. Dari sini ketemunya frekuensi resonansi atau dikenal dengan FR di sini. Ini untuk menjelaskan dari persamaan ini. Nah, betul kan? Sama. Lanjut berikutnya, daya pada rangkaian. Nah, daya itu P adalah VI cos theta, di mana besar cos theta disebut faktor daya ya. Cos theta itu bisa dicari dengan persamaan ini. V resultanya VR dibagi V resultanya. V pada resistor maksudnya dibagi dengan V total. Atau boleh sama dengan hambatan dari resistor dibagi dengan impedansi atau hambatan total. Nah, masuk ke contoh soal. Dalam rangkaian seri RLC dengan nilai R 30 ohm, L 40 mH dan C 50 mikrofarad dihubungkan sumber listrik. Rangkaian ini beresonansi pada frekuensi masuk ke persamaan tadi. Frekuensi resonansi di sini ditulis FO boleh 1 per 2 pi akar LC. Kita masukkan 1 per 2 pi, L-nya masuk ini 40 mili 10 pangkat min 3, C 50 kali 10 pangkat min 6. Ini dimasukkan, kemudian ketemulah di sini 250 akar 2 Hz. Berikutnya contoh soal 5.16. Sebuah resistor dan sebuah induktor dirangkai seri. Dirangkai seri ya, dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Ampere meter AC mengukur tegangan pada tiap komponen. Untuk mengukur voltmeter menunjukkan ini. Berarti ini V efektif ya. Sedangkan 40 volt ini untuk mengukur apa? Induktor, V pada induktor, ini V pada resistor. Berarti sudah diketahui di sini VL dan VR. Ini VL. Yang ini VR. VL ini ya. Saya tulis lagi biar jelas. Ini VL. VL-nya adalah 40 volt. Sedangkan VC-nya adalah 30 volt. Ini salah tulis ya. Ini VL yang betul. Nah, pertanyaannya berapa angka ketika digunakan untuk mengukur tegangan sumber, berarti V resultan. Untuk mencari V resultan kan tadi sudah. V sama dengan akar berapa tadi? VR kuadrat ke arah sumbu E, ke arah sumbu Y-nya adalah VL min VC kuadrat. Kuadrat gini. Nah, di sini kan tidak ada, Bu. Apanya? VL-nya. Gimana ini, Bu? Enggak ada, enggak usah. Anggap 0, ditulis 0. Nah, soal kan biasanya enggak ada R-nya, enggak ada L-nya. Ya, kalau enggak ada itu ya 0 berarti dia. Tulis 0. Berarti seperti ini. Berarti persamaannya jadi ganti 0. Berarti VR kuadrat plus 0 min VC, ini yang VL ada ya, VL min 0. Nah, ini 0 kuadrat. Persamaan jadi apa?
VR kuadrat plus VL kuadrat begini. Nah ini masukkan 30 kuadrat, 40 kuadrat, 900, 1600, 250 ketemunya 50 volt. Jadi ini kan 900. Ini 16 nolnya 2. Ini kan. Nah, jadi kan jadinya 16 sama ini kan 25. Nolnya 2. Berarti 25 bagi 5, 5 nolnya 1 seperti ini. Mula 50 volt. Berikutnya. Contoh 5.17. Resistor 400 ohm, berarti diketahui ini R 400, induktor 2 Henry, kapasitor 20 mikro, berarti kali 10 pangkat min 6. Mikro itu pangkat min 6 kalau dijadikan tidak mikro ya, kalau dijadikan SI. Dirangkai seri. Nah, ini ada diketahui di sini. Ini V efektif namanya, terbaca pada alat ukur. Ini omega. Omeganya 100. Hati-hati ya. Radian per sekon. Nah, seperti ini. Oke, ditanya yang pertama impedansi. Mencaji rumusnya kita masukkan ini. Oke, kita cari R-nya sudah ada kah? Ada. Kemudian XL belum, kita cari ini XL. Omega kali L. Omega 100, L-nya 200. Kemudian XC, kita cari XC 1 per omega. Omeganya 100, XC-nya 20 mikro, 10 pangkat min 6. Berarti kan sama dengan begini. 1 per 100, kemudian ini 10 pangkat 6 ke sini, ini 20. Kan bisa coret ini. Nah, berarti kan ini juga coret tinggal 3. Berarti kan 1000. 1000 bagi 2, 500. Seperti ini hasilnya. Nah, ketemulah kalau dimasukkan R-nya masuk 400, kemudian ini XL-nya dimasukkan di sini 200, kemudian XC-nya dimasukkan 500, ketemunya 500. Dari mana? Ini kan 400. Ini kan 300. Nah, kita kerjakan gini. Ini kuadrat kan hasilnya kayak tadi. Ini kan 16, nolnya 4 yaitu 2, 3, 4. Kemudian ini 900 juga nolnya berapa? 3, 9 dan nolnya 4 tuh 2, 3, 4. Berarti kan 25 nolnya 4. 25 10 pangkat 4. Berarti kan 5 10 pangkat 2. Atau 500. Nah, ini hasilnya. Berikutnya yang ditanya adalah sudut fase. Tadi persamaannya masih B ternyata ya. Masih B yang ditanya. Masih B arus efektif. Nah, kita kerjakan arus efektif. Ini arus efektif. V efektif per Z ya. Kita masukkan efektifnya tadi sudah diketahui di soal. Z-nya ketemu 500, ketemulah sekian. Kemudian sudut fase masuk ke persamaan tadi, desa tadi, XL min XC per R, ketemu ini XL-nya sekian, dikurangi 500 ke 3, kemudian dibagi 4, min 3 per 4 adalah min 37 derajat. Kemudian yang D yang ditanya, apa ini? Sifat rangkaian. Nah, kita lihat di sini ada penjelasannya detil. Sudut fasenya min, berarti dia bersifat kapasitif. Tegangan tertinggal arus 30 derajat. Masih ingatkah Anda fasor? Jadi begini penjelasannya. Kalau pada fasor di situ begini. Nah, ini adalah I, kemudian IR, IL, IC, kemudian VR, kemudian XR atau R itu sendiri ya. XR atau R. Yang di sini V, L, di sini adalah XL, ada 2. Kemudian yang di sini VC, di sini juga ada XC. Dia ketemu min 37, berarti dia di sebelah sini. Tertinggal. Berarti dia bersifat apa? Ini
kapasitif. Apa toh Bu yang tertinggal? V-nya tertinggal. Nah ini, sudut fasenya negatif. Berarti dia bersifat kapasitif. Nah, sifat rangkaian juga dapat diketahui dengan membandingkan XL dan XC pada rangkaian. XL kurang dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Kita lihat XL-nya tadi berapa? Nih, 200, XC-nya 500, besaran XC. Maka dia bersifat kapasitif ini. Oke, lanjut berikutnya yang ditanya tegangan masing-masing ya. Persamaannya ini udah I kali R. Untuk VR dimasukkan I-nya, R-nya ketemu sekian. Kemudian mencari VL-nya, I kali XL, I-nya masuk sama I-nya, I pada seri sama. XL-nya tadi udah, ini 200 ketemu sekian. Kemudian ini dimasukkan 500 pada XC ketemu sekian. Yang terakhir, contoh soalnya ada tentang daya. Tegangan yang terukur pada resistor, induksor, dan kapasitor, berarti ini VR, VL, dan VC sudah diketahui. Ini arus mengalir sekian I. Tentukan faktor daya. Faktor daya persamaannya adalah V pada resistor dibagi V total. Maka V pada resistor ini sudah ada, V total yang belum ada. Maka untuk mencari V total, kita pakai persamaan yang ini, seperti pada resistor sama pada fasornya ya ini ya. Nah ini kita masukkan sekian, 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 ketemulah sekian, dimasukkan ke sini. 20 dibagi 20 akar 2, ketemunya setengah akar 2. Kemudian daya yang diserap, ini berarti dari VI dikalikan faktor daya ini. V-nya sudah ada tadi 20 akar 2, ini total tadi. Kemudian arusnya ada di soal, tinggal masukkan, kemudian ini faktor daya dimasukkan sini, ketemulah 50. Demikian anak-anakku, pertemuan pada pagi hari ini semoga bermanfaat.